Rencana induk taktis Maroko menyulut kemungkinan Piala Dunia berjalan. Kiper Maroko Yassine Bounou bersandar di kursinya, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Cubit aku sedang bermimpi." Ya, Maroko benar-benar berada di semifinal Piala Dunia. Sebelum tiba di Qatar, negara Afrika Utara itu hanya pernah memenangkan 2 dari 16 pertandingan sebelumnya di Piala Dunia. Pelatih tim baru menjabat selama 4 bulan. Para pemain mereka berbakat, tetapi melawan budaya kurang berprestasi oleh negara di turnamen sepak bola besar. Lantas, bagaimana Maroko berhasil memuncaki grup yang berisi peringkat 2 Belgia dan finalis Kroasia 2018 lalu menyingkirkan Spanyol dan Portugal, 2 kekuatan sepak bola Eropa, untuk menjadi semifinalis Piala Dunia pertama Afrika dan kebanggaan dunia Arab? Jawabannya terletak pada keputusan yang berani oleh Federasi Sepak Bola dan baru-baru ini memasang keyakinan tak tergoyahkan pelatih Walid Regragui pada rencana permainan yang diikuti oleh sekelompok pemain berbakat dan tanpa pamrih. Tidak ada tim yang berhasil memecahkan kodenya. Bisakah Prancis di semifinal? Perubahan kepelatihan fondasi dari cerita underdog yang tidak biasa ini dibangun pada bulan Agustus ketika Fahid Halilhodžić, seorang pelatih berpengalaman Bosnia, yang membimbing Maroko dengan tenang. Melalui kualifikasi Afrika, dipecat oleh federasi pada dasarnya karena penolakannya untuk memilih Hakim Ziyech, salah satu pemain terbaik negara itu. Federasi mengutip visi yang berbeda sebagai alasan untuk memecat Halilhodžić dan menggantikannya dengan Regragui, mantan pemain internasional Maroko yang baru saja memimpin Wydad Casablanca meraih gelar Liga Champions Afrika. Regragui akan mewarisi skuad Maroko paling berbakat dalam satu generasi. Kedalaman skuad tim tidak pernah memiliki begitu banyak pemain dari klub top Eropa. 2 bek sayap, Achraf Hakimi dan Noussair Mazraoui, masing-masing menjadi starter untuk Paris Saint-Germain dan Bayern Munich. Pemain sayap Ziyech bermain untuk Chelsea, meski tidak secara reguler. Kiper Bounou dan striker Youssef En-Nesyri berada di Sevilla di Spanyol. Sofyan Amrabat adalah gelandang bertahan di Fiorentina di Italia. Bek tengah Nayef Aguerd berada di West Ham di Liga Premier, di mana Kapten Romain Saiss baru-baru ini bermain untuk Wolverhampton. Tugas Regragui ada 2, agar para pemainnya berfungsi dalam sistem yang bisa mendapatkan hasil di Piala Dunia, dan membuat mereka percaya bahwa mereka bisa mengejutkan dunia. Saya memberitahu mereka, kamu tidak datang ke Piala Dunia hanya untuk memainkan 3 pertandingan, katanya. Dia telah menciptakan sebuah mahakarya. Taktik Regragui mengatur timnya dalam formasi 4-1-4-1, dengan pertahanan biasanya di blok yang dalam dan rendah dan Amrabat duduk tepat di depan, tidak pernah berani maju. Melawan tim-tim yang seharusnya lebih besar di Piala Dunia ini, lini tengah 4 orang juga telah turun lebih jauh ke belakang untuk menciptakan perisai pertahanan lain, meninggalkan En-Nesyri sebagai striker tunggal. Saat lawan kehilangan penguasaan bola, Regragui melatih para pemainnya untuk maju melalui serangan balik dengan kecepatan tinggi, menggunakan energi bek sayap Hakimi dan Mazraoui untuk melengkapi keterampilan lincah Ziyech dan sesama pemain sayap Sofiane Boufal. Dari isolasi, En-Nesyri tiba-tiba menemukan 5 atau 6 rekan setim bersamanya. Pendekatan ini membutuhkan disiplin dan konsentrasi mental tingkat tinggi. Kami memiliki rencana permainan yang jelas. Setiap orang harus bekerja, Regragui. Kami menunjukkan kepada dunia bahwa Anda dapat berhasil bahkan jika Anda tidak memiliki banyak bakat dan uang.
Angka-angka statistik di balik lari Maroko luar biasa. Tim hanya kebobolan 1 gol, dan itu adalah gol bunuh diri Aguerd melawan Kanada, yang berarti Kroasia, Belgia, Spanyol dan Portugal gagal menghancurkan Maroko. Mereka hanya kebobolan 10 tembakan tepat sasaran dalam 5 pertandingan. Mereka rata-rata melakukan kurang dari 3 tembakan ke gawang dan bertahan dengan penguasaan bola rata-rata hanya 29,8% per pertandingan. Melawan Spanyol, Maroko melakukan 343 operan dan lawannya 1041. Saya kira mereka tidak pernah berlari sebanyak itu dalam hidup mereka, kata Regragui. Ketika kamu menaruh begitu banyak hati, kamu memberi dirimu kesempatan. Penggemar membantu para pemain Maroko adalah dukungan yang mereka dapatkan di setiap pertandingan dari para penggemar yang mengalir ke Qatar untuk menyaksikan perjalanan bersejarah tim berjuluk Atlas Lions. Setiap pertandingan terasa seperti pertandingan kandang bagi Maroko, yang para pendukungnya yang bersemangat menyambut semua mantra penguasaan bola oleh Spanyol dan Portugal dengan peluit dan ejekan yang menusuk telinga. Para supporter ada di mana-mana di Doha, dengan bangga membawa bendera Maroko dan mengenakan kaos merah tim. Satu-satunya gelar utama tim nasional mereka adalah di Piala Afrika pada tahun 1976. Maroko berjarak 2 kemenangan lagi untuk mengerdilkan itu dan menjadi juara Piala Dunia yang paling tidak mungkin.